Hai Sobat BPJN, welcome to podcast PUPR_DKI Jabar. Hari ini kita berada di tempat yang berbeda lagi. Tepatnya kita sedang berada di Kabupaten Kuningan, di Jalan Cipari Cisantana. Nah hari ini kita akan membahas mengenai impres jalan daerah Kabupaten Kuningan. Penasaran kan? Yuk langsung kita tonton di podcastnya BPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Kalau udah di Kabupaten Kuningan, ini sebenarnya kita pasti bertemu dengan Bapak Haji Acep Purnama SHMH yang hari ini sudah berada di samping Ayah dan juga tentunya ditemani oleh Kepala Balai DKI Jakarta Jawa Barat, ada Bapak Insinyur Brawijaya SEME MS PhD. Panjang sekali nih Pak gelarnya ya. Nah kita akan berkenalan terlebih dahulu tentunya. Dan selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat siang Mbak Aya. Semoga dalam keadaan sehat ya Bapak. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya hari ini. Siang bolong loh ya. Ini kita berada di Cipari Cisantana. Sebelum kita akan mengulik lebih jauh mengenai impres jalan daerah Kabupaten Kuningan. Nah mungkin buat Sobat BPJN ada yang belum kenal nih dengan Bapak Brawijaya. Bapak boleh dong kenalan dulu sebelum Pak Brawijaya nih ya berada di PUPR DKI Jakarta Jawa Barat. Bapak berada di mana Pak sebelumnya, bertugas di mana? Ya sebelum ditugaskan sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jabar ini sekitar 5 bulan lalu ya. Sebelumnya saya ditugasi sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara selama 1,5 tahun baru pindah ke sini gitu. Jauh ya Pak pindahnya ya. Lumayan jauh. Loh. Oh gitu. Berarti baru di DKI Jakarta Jawa Barat selama 5 bulan ya Pak ya? Iya. Berarti kalau misalnya sebelumnya nih Pak di Sumatera itu Bapak mengurus dari ruas mana sampai mana Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Cukup panjang juga di sana ada 2.700 kilo. Ya banyak pembangunan terutama di daerah Samosir untuk ke kawasan pariwisata. Itu lumayan ya, jadi banyak juga untuk ke TSTH dan food estate ya di sana dibangun. Nah ini mirip-mirip juga sebetulnya kondisinya seperti yang di sini, sejuk-sejuk juga. Sejuk juga ya. Nah berarti nggak beda jauh sebenarnya Pak ya apa yang dikerjakannya. Nah kalau sekarang kita mau ngobrol sedikit nih sama Pak Acep ya. Sebelumnya kita bertemu di Lingkar Timur Kuningan ya Pak ya. Nah sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah masih sehat loh Pak Acep ya. Alhamdulillah. Semakin cerah. Bapak, harus sehat. Bagaimana Pak nih setelah terakhir kita bertemu di Lingkar Timur Kuningan, terus hari ini kita ketemu lagi. Kemarin-kemarin mungkin boleh diceritakan sama Sobat BPJN ada jalan-jalan atau pengerjaan-pengerjaan apa saja Pak yang mungkin sudah dilakukan oleh Kabupaten Kuningan. Ya terima kasih Mbak Aya. Ya terima kasih, yang saya hormati juga ini Bapak Brawijaya ya sebagai Kepala Balai Besar Jalan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Wilujeng Sumping Pak. Mari kita sama-sama membangun Jawa Barat Pak. Setelah Bapak sukses membangun di wilayah Sumatera. Ya saya bersyukur Mbak ya. Karena 2 tahun yang silam atau tepatnya ya 2 tahun ya, hampir 2 tahun yang silam kita memfungsionalkan Jalan Lingkar Timur Utara. Saya mohon doa restunya sedang bercita-cita untuk melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan. Pembebasannya sekarang sedang berlangsung. Tinggal nanti pembangunan saya serahkan lagi kepada Pak Brawijaya. Berarti sudah lumayan banyak juga ya Pak ya. Dan saya bersyukur hari ini kita ada di sini dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan menuju destinasi wisata yang menghubungkan Cipari ke Palutungan. Dengan dibangunnya jalan ini tentu akan menjawab beberapa kekreditan, apalagi di saat musim-musim tertentu ya, Lebaran, hari-hari libur, khususnya di wilayah Kelurahan Cigugur. Wah di sana udah stuck Mbak. Nah, sehingga dengan ini solusi yang solutif menurut saya ya. Solusi yang solutif untuk memecah kemacetan, menghindar kemacetan dan juga memperlancar untuk tujuan destinasi wisata ke wilayah Cisantana, Palutungan, Puncak,
dan Babakan Mulia. Oke, nah tadi menyambung bahasannya Pak Acep nih, mungkin ini juga menyambung dengan latar belakang instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 nih. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Brawijaya mengenai kondisi jalan daerah non-nasional di Jawa Barat sebelum instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 dikeluarkan. Nah mungkin boleh diceritakan dulu Pak latar belakang ini seperti apa biar Sobat BPJN juga tahu. Ya, mungkin kita bisa memberikan gambaran ya kondisi jalan di Jawa Barat ini. Jalan nasionalnya itu ada 1.730. Kondisi kemantapan jalannya sudah mencapai 97%. Sementara itu jalan provinsi sepanjang 2.400 kurang kondisinya hanya 89%. Dan jalan kabupaten kota itu mencapai lebih dari 24.000. Jadi jauh sekali, 24.000 kilometer. Jalan nasional 1.700, jalan provinsi 2.400, jalan kabupaten kota itu 24.000 lebih, dengan kemantapan jalan hanya 89% ya, 80,1 malah, 80,1%. Nah ini terdapat diskrepansi, terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik dengan jalan provinsi maupun apalagi dengan jalan nasional. Oke, nah dengan yang tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Brawijaya nih, mungkin ada tujuan atau mungkin ada juga instruksi terlebih gitu ya mengenai tujuan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 ini gitu. Nah selain yang tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Brawijaya nih ya, apa sih hal yang mempengaruhi konektivitas di jalan di Jawa Barat gitu Pak, mungkin dari tujuan utama instruksi Presiden ini nih? Ya, salah satunya tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah, ya, termasuk juga dengan pusat karena ini ada menyangkut konektivitas ya. Dan kemudian yang kedua adalah memberikan mengurangi diskrepansi dari kemantapan jalan tersebut, dan kemudian yang ketiga adalah menghubungkan sentra-sentra produksi baik pertanian, industri ya dan sebagainya, termasuk pariwisata. Nah ini saya dengar di daerah sini banyak sekali pariwisatanya. Itu kira-kira 3 dari 4 tujuan dari Inpres nomor 3 tahun 2023 ini. Oke, baiklah, itu juga mungkin menyambung dengan Jawa Barat juga nih yang salah satunya dipegang langsung oleh Pak Acep gitu kan ya. Jadi juga tentunya ini dua-duanya harus bersinergi ya Pak ya, tentunya untuk membangun Jawa Barat. Dan tadi Mbak sekalian ya tentunya untuk seperti biasa ya kita dalam membangun infrastruktur jalan ya untuk mengurangi waktu tempuh ya, mengurangi waktu tempuh dan mengurangi biaya logistik ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah kita akan menghubungkan daerah ini di sini juga banyak ya pertanian. Nah ini bisa sampai ke masyarakat konsumennya dengan cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Oke, nah berarti mungkin menyambung jawaban Pak Brawijaya nih. Untuk Pak Acep, bagaimana proyek ini tentunya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 ini bisa memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat sekitar nih Pak? Ya kami semangat sekali Mbak. Seperti yang sudah sama-sama kita selesaikan, fungsionalkan jalan lingkar timur utara, sehingga kami sangat semangat Pak Brawijaya ya untuk membangun akses-akses jalan dalam rangka lebih mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, di mana diawali dengan seperti ini. Salah satu contoh yang dulu tempat ini biasa-biasa menjadi luar biasa, bukan saja dari sisi nilai Pak, tapi dari sisi semangat para petani, para pekebun untuk kembali mengolah tanahnya. Karena kan jaraknya semakin baik, jaraknya semakin lancar, semakin ada kebahagiaan tersendiri Mbak, yang memunculkan semangat untuk bekerja baik sebagai petani, pekebun dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Yang kedua terkait pariwisata,
tadi saya sudah ceritakan kepada Brawijaya dalam obrolan saya bahwa di sini dari mulai Cipari, Pak, di Cipari awal, di sini ada Desa Gunung Keling, di sana ada Desa Cisantana, wilayah Palutungan wisatanya, lalu ke sananya ada Babakan Mulia dan Puncak. Hampir 6 desa, 1 kelurahan Pak akan terlalui dari sini. Nah di sini oleh pembangunan jalan ini. Nah itu betapa bisa kita bayangkan manfaatnya Pak. Dampak efek samping yang sangat positif sekali. Guna pertama tadi meningkatkan semangat untuk bekerja, yang kedua semangat untuk menumbuh kembangkan, ya barangkali yang seperti di sini bisa dijadikan tempat wisata. Nah dan termasuk Kuningan salah satunya potensi wisata yang harus dikembangkan Pak, karena Kuningan sudah menetapkan diri sebagai kabupaten konservasi. Nah yang mendasari itulah kami semua bersama semua jajaran khususnya di bidang KPU-an Pak, kami selalu berprinsip pada pembangunan harus berbasis alam. Ya seperti yang sekarang tidak terbayangkan Pak nanti kalau ini jadi Pak. Alamnya terpelihara, semangat bekerja, semangat bercocok tanam, semangat berwisata. Itulah harapan saya. Untuk itu saya berbagai tidak mumpung belum lupa Pak, berterima kasih kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Menteri dan semua jajaran PUTR Pak, PUPR. Wah luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak Bram dan juga sebelum Pak Bram yang sangat luar biasa ini perhatiannya ke Kabupaten Kuningan. Oke, kalau tadi mungkin bahas Kabupaten Kuningan, ternyata manfaatnya udah banyak banget yang diterima ya Pak oleh Kabupaten Kuningan. Nah tapi kalau misalnya secara instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 ini, selain Kabupaten Kuningan tentunya mungkin ruas jalan daerah apa lagi nih Pak yang bisa mendapatkan dampak positifnya? Kebetulan kita itu ada sekarang ini pada sampai saat ini sudah menjalankan paket 1A yaitu sebanyak 7 ruas ya 7 ruas di seluruh Jabar. Kemudian di 1B tahapan 1B, nah ini ruas Cipari Cisantana masuk ke tahapan 1B itu ada 8 ruas. Nah nanti ini jadi total ada 15 paket ya untuk pengerjaannya. Sementara untuk nanti ada tahapan 1C semoga lancar, itu nanti akan ada 11 paket kerjaan lagi. Nah ini menyambung dari jawaban Pak Brawijaya nih, mungkin juga Sobat BPJN sini pengen tahu bagaimana nih dasar pemilihan jalan daerah yang dilakukan penanganannya oleh BPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Mungkin ada pilihan-pilihan tertentunya, mungkin ada dasar-dasarnya Pak. Nah itu mungkin boleh dijelaskan. Baik Mbak ya. Jadi memang ada beberapa kriteria ya. Yang salah satu adalah kesesuaian tema dari usulan Pemda itu terkait dengan tadi saya sampaikan mendukung produksi pertanian, kemudian pariwisata dan sebagainya. Nah itu adalah bagian dari tematik yang harus ada dari usulan jalan daerah tersebut. Yang kedua tentunya ya harus mendukung kemantapan jalan daerah tersebut yang tadi saya sebutkan baru 80,9% itu untuk jalan kabupaten. Nah yang ketiga juga evaluasi dari usulan anggota Komisi 5 di daerah Jabar ini. Nah itu apakah sudah sesuai atau tidak. Kadang-kadang mungkin persepsinya berbeda sehingga malah mencelok gitu ya. Nah itu jadinya tidak sesuai. Kira-kira itu Mbak. Kemudian tentunya tadi readiness kriteria juga sangat penting. Nah kalau readiness kriterianya tidak terpenuhi, ya walaupun semuanya sudah ada, akhirnya tidak bisa dipilih. Yang salah satunya adalah yang paling utama adalah ketersediaan lahannya, karena kalau lahannya belum siap 100%, sementara penanganannya itu kemarin 5 bulan, terus tahap 1B hanya 3 bulan. Nah ini nanti malah yang 1C hanya 2 bulan, sehingga sangat krusial bahwa readiness kriteria itu sudah terpenuhi. Dan yang kedua adalah readiness kriteria terkait desainnya juga sudah harus siap.
Oke. Gitu, Mbak. Berarti mungkin itu memang harus berbarengan dengan kesiapan dari pemerintah setempat juga. Betul, ya Pak ya tentunya. Ya. Nah ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Acep nih. Bagaimana peran pemerintah daerah ini dalam mendukung implementasi proyek-proyek di tingkat lokal nih Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih berkali-kali kepada pemerintah pusat bahwa kami dari pemerintah daerah semangat membangun. Apa yang menjadi kewajiban kami pertama ketersediaan lahan dan sudah kita selesaikan secara administratif, secara administrasi clear and clearance. Itu pertama. Dan gayung bersambut semangat membangun akses jalan di Kabupaten Kuningan dalam rangka peningkatan sosial, ekonomi dan aktivitas masyarakat yang lainnya termasuk dalamnya pariwisata. Seperti halnya pembangunan di tempat ini tentu saja masih banyak Pak Bram, walaupun itu merupakan bukan bagian dari non jalan nasional, tapi tentu PR kami masih banyak. Nah maka dari itu yang terpenting bagi kami dari awal sosialisasi bahwa ada rencana seperti ini, lalu kita melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat bagi warga, bagi yang tanahnya akan terkena pembebasan. Nah, kita prosedurnya seperti apa, kita tempuh ya dari mulai rekomendasi teknis dan lain sebagainya. Selanjutnya ya kita komunikasi dong dengan pemerintah pusat, provinsi dan lain sebagainya. Nah, itu ya jadi dari mulai tentu saja dilengkapi dengan persyaratan yang lainnya, kelengkapan yang lainnya di samping clear and clearance secara fisik maupun administrasi, tentu ya FS-nya, DED-nya, semua kita buatkan semuanya. Dan ini berlangsung sangat cepat sekali Pak. Ini pertama tahun 2019 hanya kami gagasan. 2020 mulai, 2021 kita sudah bisa menetapkan trasenya apanya. Ya, 2022 kita sudah sering berkomunikasi karena ini juga masuk dari bagian daripada rencana pembangunan nasional. PJN itu ya Pak ya, termasuk Rebana itu Pak. Nah salah satu yang mensyukuri saya, nah saya berterima kasih ya, karena kalau Rebana kan di sana ada peningkatan akses untuk industri dan lain sebagainya. Iya betul. Kuningan mah nggak kebagian, jadi ya pariwisatanya aja. Itu Mbak. Oke, nah mungkin itu juga bisa menjawab nih mengenai mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah daerah saat mengusulkan jalannya untuk bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Nah biasanya apalagi sih Pak alasan-alasan yang akhirnya kayaknya Pak Acep, kayaknya jalan yang ini nih yang harus diusulkan gitu ke pemerintah pusat. Biasanya karena apa Pak? Atau mekanismenya mungkin lebih lengkapnya seperti apa? Ya tadi saya yakin pemerintah pusat akan mendukung pembangunan pemerintah daerah selama ya pemerintah daerahnya serius, selama pemerintah daerahnya ada kemauan dan kemampuan. Ya salah satu yang kami contohkan di Kuningan yaitu kalau kami ingin membangun ketersediaan lahan yang mana yang akan dibangun, yang itu notabene harus clear and clearance dari berbagai persoalan. Nah. Oke, berarti kalau sudah mungkin siap di pemerintahan daerah itu akhirnya bisa lebih cepat ya, juga ya. Tentu saya ngintip-ngintip Mbak, ada impresnya, dan lain sebagainya. Baik, nah kalau saya sekarang mungkin pertanyaannya untuk Pak Brawijaya nih Pak, bagaimana sih Pak perkembangan proyek-proyek ini mempengaruhi mobilitas dan konektivitas nih di wilayah Jawa Barat tentunya? Nah ini alhamdulillah ya untuk masalah progres ini paket-paket EJD itu Impres Jalan Daerah kita ya ini sangat mengembirakan dengan waktu yang sangat singkat. Untuk yang paket-paket 1A itu berkisar antara 30 sampai bahkan ada yang sudah mencapai 55%. Itu luar biasa. Nah sementara untuk yang 1B karena baru tanda tangan kontrak ya 1 bulan lalu lah ya, itu belasan ya sampai 15. Nah yang paling besar justru ini di sini lokasi ini saya dapat laporan sekarang itu sudah mencapai progres fisik mencapai 30%. Nah, itu luar biasa, jauh lebih dari
target apa yang ada di dalam schedule kita. Nah, berarti sebenarnya secara perkembangannya juga sudah terlihat nyata ya Pak ya. Nah, betul. Ini mungkin memenuhi juga jawaban dari Pak Brawijaya nih untuk Pak Acep. Nah, manfaat konkret apa nih Pak yang dirasakan? Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Brawijaya, perkembangannya sudah sampai mana. Nah, manfaatnya ini pastinya harusnya sudah dirasakan nih Pak oleh penduduk Kuningan. Dimulainya upaya percepatan koneksi jalan. Nah, kira-kira apa aja nih Pak secara konkret? Ya terima kasih Mbak. Kuningan bangga lah. Orang Kuningan bangga dengan sebagai orang Kuningan karena ada pembangunan. Walaupun pembangunan ini tentu saja kerjasama yang baik ya dan pemerintah provinsi termasuk paling utamanya dengan pemerintah pusat. Nah, jadi yang jelas membangun semangat kami untuk bekerja, berinovasi ya untuk hal-hal yang lainnya. Ya seperti tadi yang saya contohkan, semangat berwisata. Semangat menerima kunjungan wisata, selamat beraktivitas, berkebun, sehingga ada keterpaduan antara yang tadi konservasi, pembangunan yang berbasis konservasi. Pembangunannya ada, mempertahankan nilai-nilai konservasi, kebun tetap menjadi kebun, di bawah kebunnya itu ada dikembangkan ya kafe-kafe kecil gitulah, tempat persinggahan. Ini bakal begitu ini di sini karena sudah ada contoh di daerah atas, ada area-area glamping, sehingga kami pun harus mempersiapkan terkait pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya. Dan itu menjadi kewajiban kami dari pemerintah daerah. Saya dengar di sana ada glamping sama kafe banyak sekali Pak. Banyak Pak, luar biasa Pak Brawijaya. Mungkin harus ke sana Pak. Rasakan nih. PR saya ketersediaan air, ketersediaan penataan lingkungan. Kita keluarkan surat edaran Bupati untuk pelestarian lingkungan dan lain sebagainya, itu sudah kami lakukan Pak. Ya itu salah satu dampak dan manfaat yang kita maksudkan mengapa kita membangun IJD ini Mbak. Jadi Mbak Aya ini karena di Jabar ini belum ada yang selesai gitu ya, tapi di tempat lain ada yang selesai. Sebagai contoh ini ada yang menghubungkan ke sentra produksi pertanian, ya jeruk ya. Nah itu tadinya untuk ke sana itu susah sekali sehingga jeruk yang dikirim itu ada yang busuk dan sebagainya, dan harganya juga jatuh ya karena cukup lama, dan ongkos kirimnya juga mahal, 1 kilo 2.000, bayangkan. Nah kemudian begitu dibangun baru separuh jalan itu sudah turun Rp500 biaya pengiriman. Jadi coba dibayangkan kalau selesai semua berarti jangan-jangan tinggal Rp500 per kilo dari 2.000. Jadi hal yang sama juga kita harapkan di IJD di Provinsi Jawa Barat ini. Oke, nah ini tadi kita sudah banyak bahas banget semua yang bagus-bagus, semua yang baik-baik, hasilnya, manfaatnya. Tapi ini kita cari tahu dapurnya nih Pak. Mungkin pasti ada tantangan-tantangan utama ya Pak. Kira-kira apa sih mungkin yang dirasakan oleh Pak Brawijaya langsung nih, kendalanya atau mungkin kesulitan, tantangan utama ketika proyek-proyek ini dilakukan? Nah ini kalau tantangan utama tentunya waktu. Waktu kita itu sangat terbatas karena memang ketersediaan dana itu juga pemerintah harus mencari gitu sumber dana ini, akhirnya ada itu, tapi waktunya menjadi kemarin itu total pengerjaan ada yang nggak ada 5 bulan. Nah ini bahkan ada yang nanti 4 bulan, dan ini nanti ada yang 2,5 sampai 3 bulan. Nah ini waktu yang demikian terbatas, dan ini belum selesai karena ini sudah bulan Oktober, memasuki bulan Oktober, kita akan menghadapi musim penghujan. Nah seperti kita tahu pembangunan jalan itu hambatan terbesar kalau ada hujan. Nah ini semoga kita tidak mendapatkan hambatan luar biasa nih dari hujan ini. Oke, berarti mungkin kalau dari pusat hambatannya ada di waktu dan juga cuaca yang memang tidak bisa diprediksi ya Pak. Kalau itu ya kita serahkan saja. Nah tapi mungkin kalau di daerah nih Pak Acep nih,
biasanya apa sih Pak yang jadi hambatan? Walaupun mungkin dari tadi kita dengar kayaknya gampang banget nih ya kalau di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan kayaknya pembebasan lahan tidak begitu susah gitu kan, dan juga pengerjaannya juga cukup cepat. Tapi pasti ada nih Pak, kayaknya satu aja hal kecil yang sempat menghambat mungkin, atau bagaimana, boleh diceritakan sama Sobat BPJN nih? Ya alhamdulillah Mbak, khususnya saya juga berterima kasih kepada masyarakat kami yang dengan semangat bersama untuk membangun daerahnya, termasuk pada saat kami merencanakan sesuatu pembangunan gayung bersambut, sampai pernah terjadi masyarakat menghibahkan lahannya. Ya, tapi kan itu bukan satu-satunya tujuan kami, tetap hak masyarakat kami berikan. Ya, jadi saya sangat semangat sekali, khususnya di Kuningan, dengan keterbukaan, dengan sosialisasi yang baik, dengan sentuhan-sentuhan yang lebih humanis, bahwa pembangunan ini menjadi kewajiban kita bersama. Ya itulah, akhirnya masyarakat gayung bersambut. Oke, berarti memang sebenarnya ini nggak begitu banyak ya Pak ya dari pemerintah pusat dan juga daerah kendalanya, dan juga tentunya karena dukungan dari masyarakat sekitar ya. Betul. Dan juga ini kebersamaan, kekompakan ya antara pemerintah pusat dan juga daerah ternyata akhirnya membuat perkembangannya, terus juga mungkin proyek-proyeknya ini jadi jauh lebih mudah dan juga tanpa kendala. Nah, satu lagi Mbak ya ini barangkali ya. Saya yakinkan bahwa masyarakat ingin membangun bersama-sama pemerintah. Betul Ya, Pak. sehingga apa yang mereka punya, seandainya itu terambil, itu pun insya Allah masyarakat itu semangat sekali. Dan ini saya yakinkan di hampir semua daerah di Republik ini bisa begitu. Amin ya Pak ya. Semoga juga mungkin apalagi Pak Brawijaya nih baru 5 bulan, mungkin juga semoga daerah-daerah yang lain juga sama mudahnya ya Pak ya dengan pembangunan yang mungkin sudah dilakukan di Kuningan dan juga Kabupaten Kuningan nih. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas mengenai apa saja yang sudah dilaksanakan dan juga mungkin sedang dilaksanakan. Nah, tapi ini harapannya nih Pak Brawijaya, harapannya atau mungkin secara jangka panjang apa aja sih yang diharapkan untuk pelaksanaan dan juga pekerjaan proyek-proyek yang sekarang mungkin Bapak sedang handle nih Pak? Oke, baik Pak. Tadi sebelum ke sana, tadi ada sedikit yang ketinggalan ya, terutama yang di Jabar Selatan itu hambatan ada juga sih sebetulnya, yaitu akses yang juga sulit ya, jadi melewati jalan yang rusak dulu. Nah ini juga menjadi suatu hambatan. Kemudian tadi harapan Ibu ya, ini tentunya begitu selesai, ini kan menjadi barang milik negara oleh pusat ya, kemudian harus kita serahkan kepada daerah. Nah tentunya jalan tersebut, jalan daerah ini menjadi untuk kasus ini tentunya nantinya menjadi milik kabupaten. Harapan kita tentunya nanti pendanaan untuk pemeliharaan juga sudah disiapkan ya, mungkin dalam 3 tahun ya, kan masih sekarang begitu 2023 kan masih bagus ya, tapi nanti suatu saat kan tentunya perlu pemeliharaan. Nah ini harapan kita adalah daerah sudah memikirkan hal itu dan ada uangnya gitu ya Pak ya. Terima kasih. Semoga semuanya lancar ya. Ini satu pertanyaan lagi untuk Pak Acep nih Pak. Mungkin kalau dari Bapak harapannya mengenai konektivitas dan juga perkembangan ekonomi apa nih Pak? Mumpung ada Pak Brawijaya juga mungkin mau disampaikan. Terima kasih Pak Bram. Ya PR yang kedua, saya lagi ingin melanjutkan jalan lingkar timur selatan Pak Bram ya. Insya Allah 70% lah lahan sudah kami bebaskan, sedang berlangsung untuk yang sisanya. Selanjutnya ya pembangunannya, karena ini juga masih ada dalam lingkup Perpres 87 Pak tentang rebana. Nah, jadi mohon pengawalannya Pak. Siap. Karena dengan pembangunan jalan lingkar ini satu hal bagi Kabupaten Kuningan yang merupakan daerah tengah-tengah yang bisa mengakses utara selatan. Utara dengan terhamparnya tol dari mulai Palimanan, Cipali ya Pak ya, Cikampek, Palimanan, Kanci sampai terus sampai ke Jawa Timur. Di selatan juga sedang dibangun Cigatas Pak, Cigatas, Cileunyi, Garut, Tasik, bahkan nanti selanjutnya ke Cilacap. Nah Kuningan ini ada di tengah-tengah Mbak.
Nah, makanya untuk kelancaran ya, karena Kuningan belum punya koneksi jalan yang disebutnya jalan lingkar atau ring road, sehingga tidak mengganggu kota gitu. Dimana untuk kelancaran arus barang, transportasi dan lain sebagainya, nah itu PR saya yang kedua setelah yang ini. Ya, oke. Dan terima kasih Mbak Bram, bukan yang ini saja, termasuk sekarang sedang ada kegiatan preservasi ruas jalan Cipasung Subang, Pak. Iya. Nah, itu sangat luar biasa juga, Pak. Hampir 23 kilometer, 23 kilometer, Pak. Itu luar biasa sekali, Mbak. Saya berterima kasih sekali. Sehingga yang dulu wilayah Kuningan Selatan yang seolah-olah kurang terperhatikan, ya alhamdulillah sekarang sangat menjadi unggulan. Ya, nah itulah biasa. Hebatnya pembangunan, Mbak. Nah itu juga pasti karena kerjasama ya Pak ya, dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Wah, terima kasih banyak untuk Pak Brawijaya dan Pak Acep. Kita sudah ngobrol mengenai Impres Jalan Daerah Kabupaten Kuningan, dan tentunya juga tadi sudah membahas mengenai Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023. Baik. Semoga Bapak Brawijaya dan juga Pak Acep sehat selalu, sukses terus ya. Nanti kita ketemu lagi di podcast lainnya ya tentunya ya. Insya Allah Mbak, tapi mohon maaf 2 bulan. Hari ini 2 bulan saya mau berhenti purna bakti tugas. Wah Bapak. Tapi insya Allah siapapun PJ-nya, siapapun nanti yang definitif ya, mudah-mudahan ya lebih baik dari saya. Amin. Ternyata ini spesial podcast terakhir sebelum purna ya. Ini ya Pak Acep, Bapak selamat ya Pak. Terima kasih Mbak. Dan terima kasih tentunya juga untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Kuningan juga pasti bangga sekali nih dengan berbagai hasil kerja dari Bapak Acep Purnama SHMH. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Brawijaya. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi di kegiatan yang lainnya. Salam hormat buat Pak Menteri, buat Pak Presiden. Baik Bapak. Baik, nah itu dia Sobat BPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Kita sudah ngobrol banyak banget mengenai Impres Jalan Daerah dan juga mengenai Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023. Dan nantikan tentunya podcast-podcast kita lainnya yang seru juga ya. Nanti kita akan kemana lagi? Penasaran? Pasti pantengin aja terus di YouTube channelnya PUPR_DKI Jabar. Sampai jumpa, bye!